Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peternak, semoga diberikan kesehatan ya, diberikan kesuksesan, kelancaran ya, khususnya yang ada di Jakarta, tepatnya di Pondok Ranggon. Ya, di siang ini saya mau bercerita tentang cara menjual ayam kampung saat panen ya. Cara pemasarannya atau cara menjualnya, ya menurut saya ya, kalau saya sih untuk cara ngejualnya, satu, saya ambil setiap ada bulan apa namanya, ada Lebaran Haji atau Idul Fitri dan Nataru. Nah, kita di situ target kita harus ada nih, incaran kita. Salah satunya ya ya apa yang bagi pemula nih, kalau saya sih, menurut saya nih, kalau saya incar ke pengepul dulu. Soalnya saya skala rumahan kan. Nah, skala rumahan itu kan nggak mungkin kan kita harus jual ke restoran, harus jual ke mana? Pokoknya yang udah kita ini dah, yang udah kita tekan-tekan kontrak atau perjanjian ya. Kita kan masih skala rumahan dan ayam pun masih di bawah 100 maksudnya. Nah, di situ kita targetan jualnya itu yang saya bilang tadi, ke Idul Fitri, Idul Adha, dan Nataru. Nah, cara jualnya gimana? Ya kita bisa online. Yang kedua, kita bisa jual sendiri ke tetangga. Nah, yang ketiga nih, kita jualnya ke pengepul atau ke pasar nih. Nah, menurut saya yang paling bener nih buat kita nih yang baru awal banget ya. Karena ayam-ayam kita kan belum di atas 100 lah, baru berapa ekor ya kan. Target kita ya di antara hari besar itu yang saya bilang tadi itu. Nah, kita jualnya kemana ya? Menurut saya pengepul dulu yang kita incar. Biar ya, kalau mau jual sedikit-sedikit sih buat pengenalan dulu sih nggak apa-apa jual pengepul. Karena menurut saya kalau jual pengepul itu ya memang harganya sangat murah, tapi kita mau nggak mau emang harus jual ke dia, karena kita juga butuh kan saat Idul Fitri, saat apalagi kalau kita lagi nggak punya duit ya kan, kalau kita mau jual ayam ya kan ke pasar ya kan, kita jual ya kan. Kalau kita jual incar ke restoran atau ke tetangga-tetangga, kan belum tentu tetangga ada yang beli tiap hari ya kan. Nah, di sini menurut saya sih kita incar dulu di bulan yang saya sebutkan tadi. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita misalnya Lebaran bulan apa nih? Kita setiap setiap menjual ya kita harus patokin nih, ayam berapa bulan panen, misalkan 4 bulan. Ya dari sebelum 4 bulan itu ya kita harus siap beli DOC. Kalau kita udah punya ayam, ya kita harus sudah menetaskan di bulan sebelum 4 bulan itu. Nah, nanti berlanjut lah tiap 4 bulan 4 bulan 4 bulan. Caranya seperti itu menurut saya. Kalau menjualnya ke restoran ya memang skala kita masih kurang, karena restoran itu kan pasti ada, kalau kita apa, dia udah berlangganan kita terus kita kekurangan stok, nah dia kan bisa kecewa. Nah, sebaiknya sih menurut saya itu dulu kita incar yang 3 hari itu dulu, 3 hari maksudnya yang hari besar itu dulu ya, Nataru, Idul Fitri atau Idul Adha ya kan. Nah, kita incar itu dulu dalam waktu 4 bulan, 4 bulan panen, 4 bulan panen ya. Biasanya ayam kampung usia 4 bulan udah panen, tergantung ayamnya ayam apa. Nah, menurut saya sih saya rekomendasikan itu ayam KUB lah. Karena saya juga ini mau mencoba ayam KUB ya. Belum mencoba saya, karena menurut saya ayam itu bisa dua guna itu. Bisa untuk telur, bisa untuk daging ya. Untuk ayam kampungnya sendiri sih saya sampai saat ini masih berjalan lancar ya, karena memang saya dikit demi sedikit ya
dan itulah saya sampai saat ini bertahan. Dan saya bilang untuk pemasaran itu kita incar dulu seperti itu. Kalau di online atau kita menjual ke tetangga itu sih harga normal pemasaran. Tapi kalau kita pengepul emang harganya lebih rendah. Tapi menurut saya kalau untuk baru belajar ya kita pengenalan dulu sama pengepul itu. Ya atau jual ke pasar. Di situ nggak apa-apa. Nah, di sini saya hanya menggambarkan kalau jual ayam itu yang paling tepat ya yang saya bilang tadi ya ke pengepul atau kita jual ke pasar. Ya harganya memang murah tapi kita untuk belajar ya rugi-rugi yang apa-apa loh untuk awal-awal. Tapi dengan syarat ya kita harus jual telur juga, telur untuk khusus konsumsi. Jadi ya nggak rugi banyak lah, tapi yang penting kita harus bisa di situ. Ya udah, singkat cerita kita sudah sangat padat sekali waktunya ini karena saya nggak mau berlama-lama ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman buat yang baru rintis, buat pemula ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Semoga teman-teman diberikan kelancaran usahanya. Amin, amin, amin.